Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Meski awalnya panik, Xiang Zili segera mengingat sesuatu dan kembali tenang. Tidak mungkin. Dengan penindasan dari dua harta karun roh ilahi, tidak ada yang bisa membebaskan diri dari formasi penindasan iblis 9 kebenaran. Jika senior melarikan diri, Anda pasti sudah meninggalkan gunung melalui lubang di segel. Anda pasti telah secara paksa membebaskan seutas indera spiritual Anda untuk menakut-nakuti saya. Kamu tahu tentang formasi penindasan iblis 9 kebenaran dan harta karun roh ilahi. Mungkinkah Anda adalah keturunan dari 3 Tuan Gunung Kunwu? Meskipun suara wanita itu masih enak didengar, sekarang nadanya dingin. Sebenarnya bukan aku, tapi ada beberapa orang di dunia ini yang juga mengetahui masalah ini. Saya kebetulan menjadi salah satu dari mereka. Saat Xiang Zili berbicara, dia mengamati sekelilingnya dengan sangat hati-hati. Suara wanita itu mendengus, "Kamu tidak akan menemukan apapun. Tubuh asliku masih belum dibebaskan, dan aku tidak akan membiarkanmu merusak kesempatanku. Bagaimana kalau Anda dengan patuh tinggal di sini selama beberapa bulan?" Dengan mengatakan itu, udara di atas paviliun batu mulai melengkung dan pusaran putih muncul, menutupi lelaki tua kecil itu dalam cahaya pelangi. Udara fantasmik. Ekspresi Xiang Zili sangat berubah, dan cahaya perak bersinar dari tubuhnya saat dia terbang dengan cepat. Namun, pusaran pelangi berputar di sekelilingnya dan gaya tarik besar menahannya dengan kuat di tempatnya. Menyapu dia dan dia benar-benar menghilang. Sepertinya aku harus tidur sebentar lagi. Saya harap para kultivator itu akan bergegas sehingga saya bisa benar-benar bebas saat terbangun. 3 Master Kunwu itu akan tahu biaya penyegelanku. Ketika harinya tiba, hehe. Wanita itu bergumam dengan suara lemah sebelum mengeluarkan tawa manis yang liar. 7 hari kemudian, para kultivator klan Ye berhasil menerobos gerbang penggarap segudang, tetapi mereka jatuh ke dalam formasi ilusi yang mendalam. Adapun kelompok Han Li, mereka diblokir oleh beberapa batasan aneh dan dipaksa untuk mempertimbangkan metode untuk menghancurkannya. Namun, bagian luar segel itu penuh dengan aktivitas. Sekitar 1000 kultivator telah berkumpul, meliputi area seluas puluhan kilometer. Bahkan ada selusin eksentrik Naschen Sol yang hadir. Yang paling menarik dari mereka semua adalah 4 tetua sekte racun suci. Semua Naschen Sol lainnya adalah aktor tunggal, yang ditarik ke sini oleh rumor. Seorang murid berjubah biru dengan kerudung merah membuat laporan kepada para tetua dari sekte racun suci. Murid itu dengan hormat berkata, "Grand Elder, kami telah memeriksa sebagian besar segel dan memiliki pemahaman umum tentangnya. Di area belasan kilometer di bawah tanah, kami telah mendeteksi sesuatu yang tersembunyi di bawah formasi ilusi. Murid-murid kami yang ahli dalam hal ini berusaha untuk menghilangkannya dengan tergesa-gesa. Meskipun itu adalah formasi yang ditempatkan dengan cepat, penciptanya sangat terampil sehingga akan memakan waktu." Pria parubaya dengan tanda hijau di wajahnya menghela nafas panjang, "Setidaknya ada baiknya kita memiliki garis besar situasinya. Karena kita sudah berada di sini selama beberapa hari, akan merepotkan jika kita tidak bisa menemukan celahnya. Namun, sebaiknya Anda waspada. Jangan biarkan orang lain menemukan tindakan Anda. Kembali dan kembali ke kami saat formasi dibubarkan." "Iya, Tetua Agung," murid itu berteriak dengan busur. Kemudian, dia mengeluarkan jimat gerakan bumi dan tenggelam ke dalam tanah. Salah satu tetua sekte racun suci lainnya berkata, "Senior Hua, tidak ada kultivator Naschen Sol di Nanjiang. Bahkan jika sekte lain bergegas ke sini, kita tidak perlu takut pada mereka." Grand Elder Hua dengan muram menjawab, "Itu mungkin benar saat ini, tetapi setiap hari kita menunggu, semakin banyak kultivator tingkat tinggi yang datang. Ada banyak sekte di sini yang menyaingi kekuatan kita,
dan jika mereka semua bergegas datang, pasti akan ada masalah. Selain itu, 10 sekte besar dari Dao yang benar dan iblis akan melibatkan diri pada akhirnya. Ketika para tetua lainnya mendengar ini, mereka tampak khawatir atau percaya masalah itu dibesar-besarkan. Namun, Tetua Hua menjerit saat dia mengalihkan perhatiannya ke langit. Yang lain segera menirunya. Awan kelabu menjulang di cakrawala dan menuju ke arah mereka dengan kecepatan yang menakutkan. Ketika 4 tetua dari Sekte Racun Suci merasakan tekanan spiritual yang menakutkan itu, wajah mereka semua tertunduk. Dalam sekejap mata, itu tiba di atas danau kecil sebelum menghilang dalam kehancuran yang dahsyat. Dari abu, 5 siluet putih muncul, masing-masing tidak bergerak dan tidak jelas. Setan Qin Kuei yang tidak bisa dipecahkan. Ekspresi Penatua Hua membeku. Penjelmaan dari Qian Shifting, Old Devil Qian Sekte Yin. Salah satu tetua sekte lainnya berteriak dengan kulit pucat. Elder Hua mendengus dan dengan lembut berkata, selain iblis tua itu, siapa lagi yang mengembangkan seni jahat seperti itu? Tubuh aslinya dapat memiliki salah satu dari 5 inkarnasi. Selain membunuh kelimanya, dia bisa dibilang abadi. Saya bertanya-tanya siapa yang begitu memahami teknik saya. Jadi itu adalah rekan Daois Hua Sekte Racun Suci. Saya tidak menyangka bahwa sekte Anda akan bertindak dengan begitu bersemangat untuk datang ke sini. Mungkinkah Anda mengetahui sesuatu tentang apa yang disegel? Suara misterius perlahan terdengar dari langit. Itu tidak menentu seolah-olah setiap kata berasal dari lokasi yang berbeda. Kultivator Hua menghela nafas dalam-dalam dan memaksakan tawa. Kakak Qian pasti bercanda. Bagaimana kita bisa mengetahui hal seperti itu? Hanya saja sekte kami lebih dekat jadi saya pergi ke depan untuk melihatnya. Namun demikian, bolehkah saya bertanya mengapa penatua terhormat dari sekte pengayak Yin ada di sini? Grand Elder Qian mengeluarkan tawa misterius dan berkata, oh, saya ingat bahwa sekte terdekat ke lokasi adalah sekte bentuk abadi. Apakah milikmu pindah? Sedangkan saya berada di Nanjiang untuk urusan bisnis dan kebetulan melihat semua ini. Penatua Hua dengan datar tertawa dan bertanya, tidak mudah bagi seseorang setenar saudara Qian untuk meninggalkan sektenya. Bolehkah saya bertanya apa yang menggerakkan Anda untuk mengambil tindakan secara pribadi? Hanya berurusan dengan beberapa pengkhianat yang melarikan diri ke sini, tidak ada yang penting. Saya hanya menangani masalah ini secara diam-diam. Apakah begitu? Sepertinya aku terlalu curiga. Setelah itu, keduanya tidak berbicara lebih jauh. Untuk sementara waktu, udara menjadi stagnan. Aku menemukannya. Ada bukaan di utara. Kita bisa masuk lewat sana. Sekte Racun Suci mendobrak pintu masuk saat kita berbicara. Sesosok muncul dari sisi danau dan berteriak saat terbang ke kejauhan. Suara itu mengejutkan semua kultivator terdekat. Hampir beberapa murid berjubah biru mengejar kultivator dengan amarah yang mengkhawatirkan. Namun, dia menggunakan teknik gerakan yang luar biasa dan mampu melarikan diri dengan kecepatan tinggi. Ekspresi tetua sekte Racun Suci semuanya menjadi celaka. Setan tua Qian tertawa terbahak-bahak, jadi seperti itu. Saya memiliki beberapa pemahaman tentang formasi mantra, dan dapat memberi Anda bantuan. Aku akan turun dulu. Setelah itu, Qin Kuei Devilnya terbang ke bawah danau dan menghilang tanpa jejak. Ayo pergi, setan tua Qian kejam. Kita tidak bisa membiarkan dia menyakiti murid-murid kita. Dengan kulit pucat, Penatua Hua membalik tangannya dan memanggil bendera kuning kecil. Dengan gemetar pergelangan tangannya, awan kuning menutupi anggota sekte Racun Suci di dekatnya dan membawa mereka semua ke bawah tanah dalam sekejap. Orang lain di daerah itu juga mulai bergerak dan menggali di bawah tanah juga. Dalam sekejap mata, hampir setengah dari mereka semua mengikuti. Adapun mereka yang tersisa, mereka adalah murid kelas rendah yang tidak memiliki teknik gerakan bumi atau harta gerakan bumi.
Lebih dari 10 km ke utara dan kedalaman 3 km, ada area gelap gulita yang sangat besar dengan bola-bola cahaya cemerlang berkelap-kelip. Di bawah mereka ada penghalang cahaya putih tebal yang tak terduga. Bukan hanya itu, lapisan petir yang menakjubkan mengelilinginya. Jika ada yang mendekat, mereka akan langsung dihajar tanpa peringatan sedikit pun. Mereka yang beruntung bisa menghindarinya, tetapi jika tidak, perlindungan mereka akan berkedip di luar kendali, memaksa mereka untuk menjauh untuk sementara waktu. Tapi yang diperhatikan oleh para kultivator ini adalah area di penghalang di mana petir tidak ada, dijaga oleh 8 murid racun suci. Mereka semua mengenakan ekspresi serius dan berdiri dalam konfrontasi melawan yang lain, mencegah mereka mendekat. Mereka yang diblokir meneriakkan semburan hinaan, tetapi tidak ada yang berani mengambil tindakan. Lagi pula, Sekte Racun Suci memiliki reputasi besar di Nanjiang. Karena sebagian besar kultivator ini adalah penduduk asli daerah tersebut, mereka tidak berani membuat masalah dengan gegabah. Ada juga orang-orang yang tidak takut dengan reputasi mereka. Saya akan masuk. Orang yang mengatakan ini adalah seorang lelaki tua yang berbicara dengan nada arogan. Ketika mereka melihat bahwa seorang kultivator Nas Chen Sol telah muncul, salah satu murid tanpa daya berkata, "Senior, sekte kami menemukan ini terlebih dahulu. Paman guru kita ada di dekatnya, senior harus." Pria tua itu dengan dingin tertawa dan berkata, "Bahkan jika Hua Tianqi ada di sini, aku masih akan masuk." Dia kemudian mengangkat tangannya dan cahaya merah menyilaukan menyala dari telapak tangannya. "Apakah begitu? Saya tidak tahu apa yang murid-murid saya lakukan untuk menyinggung Anda, Saudara Zheng Wei, tetapi bisakah Anda menunda hukuman mereka kepada saya?" Sebelum tindakan lebih lanjut dapat dilakukan, suara acuh terdengar, diikuti oleh seberkas cahaya berwarna-warni yang mengarah ke arah mereka. Dalam sekejap mata, tetua Sekte Racun Suci muncul di hadapan mereka. Orang yang berbicara berhadapan dengan siluet di cahaya merah. Sangat mengejutkan bagi mereka yang hadir, kultivator sombong dari sebelumnya terkekeh saat melihat kedatangan mereka dan berkata, "Jadi, Saudara Hua benar-benar ada di sini. Sepertinya aku kurang sopan santun. Itu hanya lelucon terhadap murid sekte Anda, bagaimana saya bisa benar-benar menggertak mereka?" Sikapnya berubah drastis. Tawa liar datang dari samping, dan 5 siluet putih tiba-tiba muncul dalam sekejap yang cemerlang. Jadi itu adalah rekan Daois Zheng Wei, Master Scatterwind yang termasyhur. Sekarang saya melihat Anda secara langsung, reputasi Anda memang layak. Iblis Qin Kuei yang tidak bisa dipecahkan, jadi itu adalah saudara Qian dari Sekte Pengayak Yin. Kultivator yang dilapisi cahaya merah berbicara dengan sangat waspada. "Kamu menyanjungku, Kakak Zheng. Reputasimu tidak kalah dengan reputasiku." Old Devil Qian berbicara dengan terkekeh. Kata-kata itu benar, Master Scatterwind adalah sosok terkenal di Great Jin. Namun, ketenarannya bukanlah hasil dari sesuatu yang baik. Dia dikenal sebagai penipu tanpa moral yang berbahaya saat mereka datang. Saat berhadapan dengan lawan yang lebih lemah, dia akan bertindak seperti iblis yang tidak masuk akal dan memanfaatkan mereka. Karakter seperti itu tentu saja menyinggung banyak orang. Bahkan beberapa kultivator Nas Chen Sol menanggung kebencian terhadapnya. Sayangnya, dia adalah seorang kultivator liar jiwa baru lahir awal yang menggunakan teknik kultivasi yang mudah untuk naik ke alamnya saat ini. Tapi di masa lalu, dia menemukan harta karun kuno, Wild Flying Boots. Ketika digunakan sepenuhnya, dia dapat melarikan diri bahkan dari kultivator jiwa yang baru lahir akhir. Selain itu, ia kemudian mengembangkan banyak teknik rahasia aneh yang berfokus pada kelangsungan hidup, dan menghindari menyinggung para kultivator manapun pada tahap jiwa baru lahir pertengahan dan akhir. Jadi dia bisa bepergian dengan bebas meski menjadi salah satu tokoh paling terkenal di Jin Agung.
Grand Elder Sekte Racun Suci Hua Tianqi tidak memiliki hal baik untuk dikatakan tentang dia, tetapi setan tua Qian tampaknya cukup tertarik. Di hadapan Tetua Agung Sekte Pengayak Yin, Master Scatterwind tersenyum dan mulai perlahan mundur seperti tikus saat berhadapan dengan kucing. Ketika Old Devil Qian melihat sikap lemah lembut Scatterwind, dia kehilangan minat dan malah berbicara lagi kepada Hua Tianqi dengan nada yang aneh. Saudara Hua, mungkinkah sekte Anda menjaga tempat ini untuk melarang orang luar masuk? Hua Tianqi berhenti sebelum menjawab dengan tatapan berkedip, kakak Qian pasti bercanda. Sekte Racun Suci kami tidak akan berani memblokir Anda, atau sekte lain manapun dalam hal ini. Saya hanya ingin membubarkan formasi yang menutupi area ini untuk memungkinkan semua orang masuk ke dalam. Ini untuk menghindari rekan Daois menjadi mangsa formasi jahat ini. Old Devil Qian dengan dingin terkekeh dan berkata, "Oh, saya benar-benar minta maaf. Sepertinya saya salah memahami niat baik sekte Anda. Namun, formasi ilusi belaka ini tidak ada artinya bagiku. Apakah Anda keberatan jika saya langsung masuk?" Saat dia berbicara, Qin Kue Devilnya perlahan bergerak mendekat. Hua Tianqi dengan cepat menjawab, "Tidak masalah. Jika saudara Qian dapat melewatinya, saya tidak akan memblokir Anda." Dia melambaikan tangannya dan menunjukkan kepada murid sektenya untuk membuka jalan. Meskipun anggota sekte lainnya merasa bingung dengan hal ini, mereka mempercayainya dan tidak mengatakan apa-apa untuk menentangnya. Para murid formasi inti dengan patuh berdiri di samping. "Kalau begitu aku akan pergi duluan." Old Devil Qian mengeluarkan tawa hiruk pikuk dan menderu sebelum iblis Qin Kue-nya menembak ke penghalang cahaya putih. Dalam sekejap mata, cahaya biru bersinar dan siluet tak berwarna menghilang ke dalam kehampaan. Ketika penghalang menjadi tenang lagi, Hua Tianqi menoleh ke para kultivator di sekitarnya saat tanda hijau berputar di wajahnya, dan dia perlahan berkata, "Jika ada orang lain yang ingin mengikuti, saya tidak akan menghentikan mereka." Tindakannya telah menyebabkan kelompok agresif saling memandang dengan cemas. Bahkan Master Scatterwind yang licik sekarang bersembunyi di antara kerumunan dan tidak berani menerima tawaran mereka. Mereka merasakan kebencian terhadap Sekte Racun Suci karena memonopoli pembukaan, tetapi sekarang karena sudah ada kultivator Nas Chen Soul yang terlambat di dalam, mereka ragu-ragu. Terlepas dari seberapa cepat formasi ilusi dapat dipatahkan, jika mereka masuk dan Old Devil Qian akan menyerang, mereka tidak akan dapat melindungi diri sendiri. Ketika Hua Tianqi melihat bahwa tidak ada yang menerima, dia mencibir dan tidak lagi memperhatikan mereka. Dia kemudian berbalik ke murid-muridnya dan memerintahkan, "Kamu tidak akan lagi menjaga lokasi ini, jadi silakan kembali ke permukaan. Para tetua lainnya dan aku akan pergi lebih dulu." "Ya, Tetua Agung." 8 murid formasi inti Sekte Racun Suci membungkuk dan membuat terowongan kembali. Dengan teriakan, keempat kultivator Sekte Racun Suci kemudian memasuki formasi ilusi dan menghilang tanpa jejak. Setelah itu, keributan pecah. Sebagian besar dari mereka tidak tergabung dalam suatu kelompok. Paling-paling, mereka datang dalam kelompok yang terdiri dari 2 atau 3 kultivator formasi inti, tetapi tidak ada yang memiliki kekuatan yang cukup besar untuk masuk. Sedangkan untuk kultivator Nas Chen Soul, mereka semua mengungkapkan ekspresi termenung. Sekarang pintu masuk tidak terhalang, situasinya menjadi canggung. Master Scatterwind menemukan seorang pria besar di kerumunan dan berkata, "Rekan Taois, bagaimana kalau kita masuk bersama?" "Bersama, maafkan penolakan saya. Namun, senang bertemu denganmu, mengingat reputasimu yang luar biasa." Kultivator Nas Chen Soul yang besar memutar matanya dan berbicara dengan nada sarkastik. Master Scatterwind tidak mengambil hati penolakannya dan dengan ramah berkata, "Rekan Taois tidak perlu terlalu jauh. Selain kita berdua, seharusnya ada 3 kultivator Nas Chen Soul liar lainnya yang berkumpul di sini. Bagaimana kalau kita masuk bersama?"
Dengan begitu, kita tidak perlu terlalu takut pada orang lain yang sudah ada di dalam. Pria besar itu merasa tergoda, tapi reputasi Scatterwind terlalu merusak. Dia mendengus dan berkata, "Bagaimana kalau kamu mengumpulkan yang lain dulu sebelum bertanya padaku lagi?" "Tidak apa-apa, mereka pasti akan setuju." Dia menepuk dadanya dengan janji dan terbang ke seorang lelaki tua yang bersinar dalam cahaya ungu, yang membuat lelaki besar itu bingung. Sebelum lelaki tua itu bisa bereaksi, Scatterwind memasang senyum berseri-seri, "Rekan Taois, apakah Anda ingin masuk bersama? Saya sudah berdamai dengan rekan Daois lainnya untuk menemukan 3 orang lagi. Apakah Anda bersedia bergabung dengan kami?" Pria tua itu mengerutkan kening dan dengan dingin meliriknya sebelum berbalik untuk melihat pria besar itu dengan tatapan ingin tahu. Ketika mata mereka bertemu, dia tiba-tiba menyadari sesuatu dan dia tersenyum tipis. Tidak lama kemudian, kelimanya itu memasuki formasi ilusi bersama-sama dan menghilang dari pandangan. Han Li saat ini sedang melihat sekelilingnya dengan cahaya biru bersinar dari matanya. Dia sekarang mendapati dirinya terjebak dalam ruang ilusi di mana dia dikelilingi oleh berbagai awan berwarna. Selain ini, tidak ada lagi yang ada di sini. Tempat jahat ini terlalu aneh. Saya tidak dapat terbang keluar, saya juga tidak dapat menemukan batasan apapun. Sepertinya itu bukan formasi ilusi. Mungkinkah aku benar-benar terjebak di sini? Han Li bergumam dengan wajah masam. Beberapa hari sebelumnya, rombongannya menemukan sebuah batu besar di sisi tangga dengan ramuan obat langka yang tumbuh di atasnya. Pak Tua Fu sangat ingin keluar untuk mengambilnya, tetapi telah menimbulkan semacam pembatasan. Han Li melihat sekelilingnya menyala sebelum dia muncul di tempat ini sendirian. 2 lainnya tidak terlihat. Meskipun dia tidak setingkat dengan Grandmaster Formasi Mantra, dia telah melakukan sedikit penelitian tentang formasi kuno yang aneh dan tidak terlalu takut pada awalnya. Tapi tidak butuh waktu lama baginya untuk berubah pikiran. Dia bahkan tidak yakin apakah ini ilusi. Dia hanya tahu bahwa tidak peduli seberapa jauh dia terbang, semuanya tetap sama. Dia juga telah menggunakan Bright Side Spirit Eyes secara ekstensif, tetapi tidak berhasil. Adapun serangan dari harta karunnya, dia telah menggunakan semuanya, tetapi serangan itu berjalan sangat jauh sebelum menghilang. Sepertinya tidak ada gunanya mencoba serangan yang lebih kuat lagi. Setelah menghabiskan begitu banyak waktu mengambang di sini, Han Li tidak membuat kemajuan sedikit pun dan akhirnya memutuskan untuk berhenti sementara. Dia menutup matanya dan tenggelam dalam meditasi ketika banyak formasi mantra kuno yang dia pelajari muncul di benaknya, berusaha menemukan batasan yang mirip dengan yang ini. Seiring berjalannya waktu, sosoknya tetap tidak bergerak. Akhirnya, dia perlahan membuka matanya untuk menatap awan cerah yang mengelilinginya. Dia memasang ekspresi aneh dan mendecakkan lidahnya, bergumam, "Jadi seperti itu."